penginjilan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe, oke? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaannya atas kehidupan setiap kita hingga hari ini. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak kita belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Namun saya hanya akan membacakan ayat 75 untuk kita semua. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bersama, Petrus adalah seorang murid yang menonjol di antara para murid Yesus lainnya. Ia selalu aktif menunjukkan kesetiaannya pada gurunya. Namun, saat Tuhan Yesus ditangkap, kesetiaan Petrus diuji. Dengan kondisi dan tekanan yang terjadi pada waktu itu, Petrus begitu ketakutan. Petrus berpikir jika ia mengakui bahwa dirinya adalah salah satu murid Yesus, bisa jadi dia pun akan ditangkap serta mendapatkan hukuman yang serupa. Maka Petrus menyangkal gurunya. Penyangkalan Petrus bukan hanya 1-2 kali, melainkan sebanyak 3 kali. Saudara-saudara, hal ini pun seringkali terjadi pada orang percaya masa kini, di mana ketika diperhadapkan dengan suatu masalah yang begitu besar, tidak sedikit orang percaya mengalami kejatuhan rohani dan mengalami krisis iman. Mereka membiarkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan menguasai hidup mereka, sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, saya mengambil 3 poin sebagai pembelajaran. Poin pertama adalah, jangan biarkan masalah mengendalikan kita. Saudara-saudara, saat ini di berbagai negara, banyak yang sudah terinfeksi COVID-19. Cukup banyak yang telah meninggal. Di Indonesia pun terjadi hal yang serupa. Sebagai seorang manusia, wajar ada rasa khawatir dan takut jika tertular virus corona. Namun, jangan sampai diri kita dikuasai oleh semua perasaan itu. Oleh karena, ketika kita dikendalikan oleh rasa takut dan cemas yang berlebihan, maka kita akan lupa bahwa sesungguhnya dalam menjalani semua ini, kita tidaklah sendirian, melainkan ada Tuhan yang selalu bersama saudara dan saya. Di sini iman kita selaku orang percaya diuji. Apakah saudara dan saya akan membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa takut? Membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa cemas yang berlebihan? Ataukah kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan? Poin kedua, jadikan pergumulan ini sebagai anugerah. Saudaraku, dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita menyadari bahwa sebagai seorang manusia biasa, kita sangat rentan dengan yang namanya kematian. Jika hari ini kita dalam keadaan yang baik, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, bukankah hal itu harus kita syukuri? Oleh karena itu, marilah kita bangun satu persekutuan yang benar bersama Tuhan. Marilah kita dengan taat membaca firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Jadikanlah pergumulan ini untuk memotivasi kita agar semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Poin yang terakhir adalah menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini di luar kendali kita. Jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita semakin khawatir. Daripada kita terbebani dengan berbagai kekhawatiran di dalam hidup ini, marilah dengan bijak kita menggunakan waktu ini untuk menyerahkan kesulitan yang sedang kita dan dunia hadapi kepada Tuhan kita yang berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Marilah kita andalkan Tuhan saja, dan marilah kita menjadi rumah doa bagi dunia, bagi pemerintah pusat dan daerah, menjadi rumah doa bagi keluarga dan saudara seiman kita. Mari kita bersama-sama bertekun meminta belas kasihan Tuhan di dalam segala permasalahan yang saat ini sedang terjadi.
Kiranya dengan renungan ini kita dikuatkan dan tetap memiliki keteguhan iman. Mari tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.